Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai warga negara Indonesia ini diyakini, difahami bahwa hak dan kewajibannya sama. Dalam sistem demokrasi ini juga dari aspek edukasi atau pedagogis kita sekarang merasa prihatin. Nah, oleh karena itu dengan dampak-dampak yang sekarang terasa sangat kontradiksi dengan misi pendidikan, visi pendidikan, ini diharapkan masyarakat ada edukasi yang pernah juga sudah saya sampaikan dengan long life education atau pendidikan sepanjang hayat. Nah, pendidikan sepanjang hayat ini gurunya bisa bermacam-macam. Misalnya saya ada bertemu dengan 3 teman, ya yang satu mungkin jadi guru, yang 2 jadi murid, dan seterusnya dan sebaliknya. Yang semula guru jadi murid. Tetapi ini kewajiban konstitusi yang diabaikan oleh pemerintah. Pemerintah nggak ada concern terhadap pendidikan sepanjang hayat ini. Nah, untuk itu agar ini nanti bisa ada ketuntasan solusi atas masalah yang timbul akibat pendidikan yang belum 100% sesuai dengan sistem yang ada karena terdampak pandemi corona atau COVID-19, ini diharapkan nanti pemerintah atau ya menteri lah dalam hal ini, artinya Menteri Koordinator Kesra bersama Menteri Dikbud bersama koordinasi dengan Presiden atau Wapres untuk ada kebijakan yang solutif sehingga atas dampak COVID-19 dalam hidup dan kehidupan, bagaimana kebutuhan pendidikan yang normatif, esensial, filosofis ini dapat dipenuhi. Dan pendidikan sekali lagi ini mestinya menjadi solusi atas masalah. Nah, kalau ini kemudian beralibi COVID, berarti inilah kegagalan pendidikan nasional. Apapun alibinya, walaupun tinggi jabatannya, entah itu menteri atau kepala badan bahkan presiden, kalau ini nggak bisa mengatasi, berarti kegagalan pendidikan. Walaupun mungkin belum pada diakui, yang penting senang-senang karena dengan terlibat dalam keberadaan presiden, karena ikut proses yang panjang sebelum pemilihan, ini mungkin bisa jadi ya pokoknya bagaimana bisa menikmati. Padahal demokrasi ini kadang-kadang yang saya tertawa adalah orang memilih tidak tahu yang dipilih, tidak mengerti kualitas yang dipilih, bahkan pemilih pun tidak berkualitas. Sehingga kalau terjadi sekarang seperti sekarang ini adalah karena kemauan demokrasi yang tidak tahu esensi demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai penutup atau sebagai kesimpulan kecil saja, intinya bagaimana dari pemerintah daerah
baik itu presiden, gubernur, bupati, wali kota. Ini menjadi figur teladan, sehingga kalau sekarang dan seterusnya masih ada yang ditangkap KPK dari kepala daerah ataupun menteri, ini adalah bukan kemudian tanggung jawabnya menteri, kepala daerah dan sebagainya yang ditangkap, tapi ini tanggung jawab presiden. Tanggung jawab presiden tertinggi. Jadi KPK sekarang memperhatinkan kalau nggak berani yang sebenarnya. Moga-moga yang saya sampaikan ini menjadi, ya walaupun mungkin agak bikin kurang seneng, tapi ini intinya saya seperti itu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah sebagaimana ketika Allah memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar, yang dipimpin oleh Raja Namrud. Ternyata itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Ibrahim sehingga dibakar tidak hangus. Nah, mudah-mudahan siapapun yang akan disakiti oleh orang-orang yang zalim dan zalim, ya, ini nanti Allah yang akan menjaga. Dan sekarang ini yang kita sangat prihatin dan ironis adalah bahwa kebanyakan pejabat banyak melanggar sumpah dan tidak pakai malu. Kalau malu ini adalah sama dengan celana, banyak yang nggak pakai celana. Mudah-mudahan Allah memberikan keadilan kepada semua kita ini. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.